Nama pendakwah Gus Miftah diketahui ikut terseret dalam kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo. Gus Miftah dituding menerima aliran dana sebesar 900 juta rupiah dari Wahyu Kenzo lewat lelang belangkon miliknya kala itu. Mengetahui hal tersebut, Gus Miftah yang juga ditemani oleh kuasa hukumnya baru-baru ini buka suara. Tidak hanya menepis tudingan yang dilayangkan oleh Zainul Arifin, kuasa hukum para korban, Gus Miftah pun menantang pihak pelapor untuk membuktikan tudingannya. Alih-alih membuktikan, Zainul Arifin justru meminta maaf kepada Gus Miftah. Lantas, seperti apa klarifikasi Gus Miftah atas kasus yang tengah menyeret namanya itu? Dan seperti apa pula tanggapan pihak pelapor atas pro dan kontra laporan polisinya tersebut? Apa yang kemudian hari ini terjadi udah sangat berlebihan. Dan ini sangat mencoreng nama baik saya. Karena hari ini saya jadi tidak nyaman ketika kemudian bahkan ada beberapa perusahaan yang punya kerjasama dengan saya. Mereka mengancam untuk membatalkan kerjasamanya dengan saya gara-gara khawatir kalau kemudian saya benar-benar menerima aliran dana itu. Ketakutan kan itu. Sehingga ini secara materi dan imateri sangat-sangat merugikan. Saat itu saya ada konser amal. Ada saya, ada band padi dan lain-lain. Termasuk yang hadir waktu itu sahabat saya ini, Maung Hercules. Nah, saya untuk dana amal ini melelang belangkon. Kebetulan ini bukan yang pertama kali. Saya sudah beberapa kali lelang. Salah satunya sebelum itu belangkon saya dibeli 200 juta untuk santri asuh di Jawa Timur sama seorang pengusaha. Semuanya kita kasih ke situ untuk santri asuh. Nah, waktu itu Charity kembali ada yang nanya, ada lelang lagi nggak Gus? Oh ada, boleh belangkon. Lah karena belangkon pertama saya laku 200 juta, maka waktu itu saya membuat harga terendah untuk bisa mengikuti bid itu harus ada yang berani nawar 200 juta. Setelah kita seleksi, ternyata ada dua orang. Ada dua orang yang nawar berani buka harga dasar 200 juta. Maka kemudian proses lelang itu terbuka dan live. Kemudian akhirnya yang paling tinggi waktu itu yang bersangkutan ini membeli belangkon saya senilai 900 juta. Dan uangnya langsung semuanya untuk charity. Jadi tidak ada serupiah pun yang kemudian kita pakai. Justru kalau ngomong pemakaian itu, dari 900 juta yang kita dapatkan, saya keluarnya hampir 1,5 M waktu itu. Artinya saya tombok untuk charity itu. Sehingga kalau kemudian disangkakan saya menerima itu bagian dari TPPU, kok menurut saya berlebihan. Dalam fikih Islam, ketika seseorang itu membeli, tidak etis ketika saya tanya begini, contohnya, ini uangnya halal apa haram? Itu nggak boleh. Dalam fikih Islam, ketika barang saya dibeli sama seseorang, saya tanya, kamu mau beli barang saya? Iya. Meski saya tidak boleh bertanya, uang yang untuk beli barang saya ini kira-kira uang haram apa uang halal? Itu nggak boleh. Umpamanya, ini dasarnya apa itu? Karena uang itu juga sudah dipakai untuk amal. Ya mungkin kalau kemudian ini jadi pansos bagi yang bersangkutan ya cukup saya katakan Anda salah milih lawan. Anda salah milih lawan. Kita dari awal bilang bahwa kita menghormati beliau Gus Miftah sebagai ulama ya, kemudian memiliki pengaruh yang cukup besar di negara ini, dan kita menghormati itu karena banyak petuah-petuah beliau yang bermanfaat untuk masyarakat. Hanya terkait dengan persoalan hukum ini, kita dari awal pun tidak menyampaikan bahwa beliau terlibat terkait dengan robot trading ATG. Namun kebetulan beliau melakukan lelang itu di hadapan khalayak umum, dan kebetulan yang beli adalah si Wahyu Kenzo. Dan ternyata belakangan Wahyu Kenzo dijadikan sebagai tersangka. Kemudian menjelang Idul Fitri, maka dalam kesempatan itu sesama saudara muslim kita meminta maaf kepada Gus Miftah agar supaya persoalan ini tidak terulang kembali. Namun barang tentu permohonan maaf ini kita berharap ada satu rahmi dengan beliau, bertemu dan satu rahmi. Barangkali ada petuah-petuah petunjuk dari beliau untuk menyemangati para korban untuk tetap berusaha mengembalikan kerugian para korban. Gitu.
Di sisi lain, meskipun Haji Faisal telah memiliki itikat baik dengan bersedia memberikan klarifikasi jika dirinya mendapat panggilan dari Bareskrim Polri, hal tersebut rupanya tak membuat nama Haji Faisal bersih begitu saja. Pasalnya, hingga saat ini, Haji Faisal merasa masih ada beberapa oknum yang kerap menyinggung dirinya. Ya, seperti diketahui sebelumnya, mertua mendiang Vanessa Angel itu diduga menjadi satu dari 8 nama artis yang diduga terlibat dalam kasus penipuan berkedok investasi robot trading ATG milik Wahyu Kenzo. Kendati merasa kecewa, Haji Faisal dengan tegas kembali membantah dan meluruskan kisruh yang semakin berkutat liar tersebut. Lantas, seperti apa perasaan Haji Faisal yang namanya terus disangkut pautkan dalam kasus TPPU Wahyu Kenzo? Dan benarkah Haji Faisal siap untuk membuktikan semuanya? Sangat saya kecewa. Karena tidak ada dasar pijakannya, tidak ada menurut saya. Menurut saya ya, tidak ada dasar pijakan. Sangat saya kecewa. Kenapa saya diseret-seret, kenapa saya dibawa-bawa nama saya. Seharusnya orang yang melaporkan itu ada barang bukti dulu. Oh, ini Pak, bukan bukti foto. Kalau bukti foto, aduh, saya kemarin berfoto dengan dengan pejabat-pejabat. Ya, saya rasa itu sesuatu yang sangat baik, sangat bagus foto itu. Tapi bukan untuk menjerumuskan orang. Kita berfoto dengan orang. Jadi jangan kita nilai seseorang berfoto dengan orang lain bisa kita tuduh seenaknya aja, enggak. Tapi kalau ada bukti, oh ini duit masuk nih Haji Faisal. Wah, itu baru saya dipertanyakan. Dia kagak. Ya menurut saya sih dia akan menanyakan masalah itu. Korelasinya dengan saya tuh nggak ada. Dia hanya dengan yayasan. Artinya waktu itu Bayu Walker ya, itu kan beli buku si Tom Liwafa. Nah, hasil pembelian buku itu disumbangkanlah oleh Tom Liwafa ke yayasan Bisa Bersama Galah. Nah, menurut saya ya uangnya jelasnya kan hasil penjualan buku dari Tom Liwafa, jelas. Jadi tidak ada masalah. Nah, tapi karena kalian menanyakan juga, saya kadang-kadang kan datang juga kesal saya ya. Kan soalnya bawa-bawa nama saya lagi. Padahal saya yang sudah enggak ada urusan di situ, enggak ada korelasi di situ. Ya, itu kan duitnya yang masuk ke yayasan itu sudah dibelikan ke rumah. Terus mau diapain juga lagi kan? Nah, saya pernah berbicara pertama sekali ya, kalau banyak cerita, kalau merasa apa banget, ya saya siap mengganti. Ya kalau nggak mau diganti, kalau mau rumah juga, ya tentu kita mengarahnya ke rumah lagi kan. Tapi kalau bagi saya sih nggak perlu dipanjang-panjangkan itu, dipanjang-panjangkan. Kalau seandainya nanti umpamanya, ini seandainya ya uang itu masuknya tidak benar, secara hukum tidak sah, ya tentu berembuklah pengurusan yayasan. Tentu berembuk pengurus yayasan. Setelah berembuk pengurus yayasan, apakah mau dipulangkan? Kalau nggak ada duit, ya itu kita cari duitnya gimana cara mendapatkan duit. Kalau ada duit ya, kalau memang itu tidak sesuai dengan aturan mainnya, arti menyalahi aturan, tentu berembuklah ke pengurusan yayasan. Begitu caranya, kan ada aturan mainnya. Nggak asal begitu yayasan terlibat, saya selaku pengurusnya ganti. Nggak bisa, marahlah yang lain. Sudah jelas duduknya dulu, jelas hukumnya dulu. Nah gitu cara. Sejauh ini saya mematuhi hukum saya, tapi ada dasar hukum. Kalau saya dipanggil tidak ada dasarnya, ya tidak mau lah saya, gitu kan. Asal dasar hukumnya memang ada kepentingannya, kenapa saya tidak datang? Haruslah, berkewajibanlah kita datang sebagai warga negara yang baik.